Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, berikan absen dulu satu persatu ya. Ratna Ekawati hadir. Arina hadir. Arina sehat Arina? Alhamdulillah. Arsya hadir. Arsya, tadi kehujanan Arsya? Enggak. Isna hadir. Tenang hadir. Hadir. Anissa Dini hadir. Anggita hadir. Alika hadir. Atta hadir. Hadir semua ya. Oke. Untuk hari ini ya, sebelum mulai masuk ke pelajaran, jadi Putri akan melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu ya, tentang Hindu Buddha. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Kira-kira kalian itu punya gambaran nggak? Kira-kira gimana ya Hindu Buddha bisa masuk ke Indonesia? Dengan cara apa ya? Mereka yang menyebarkan itu, mereka menyebarkan dengan pakai akomodasi apa ya? Kenapa bisa sampai ke Indonesia? Kemudian orang mana yang menyebarkan? Kalian pernah punya gambaran seperti itu tidak? Pernah? Belum? Pernah membayangkan nggak? Belum? Enggak ya? Kita nyanyi bareng-bareng ya lagu Nenek Moyangku Orang Laut ya. Semuanya nyanyi ya, biar semangat di pagi ini karena cuacanya juga mendukung ya. Tadi ada hujan, jadi kita nyanyi dulu sama-sama ya. Yuk coba kita mulai. 1, 2, 3. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar menaruh luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menembus badai, sudah biasa. Oke, kira-kira kenapa Putri nyuruh kalian nyanyi lagu itu? Apa hubungannya dengan materi ini? Tahu nggak hubungannya apa? Coba. Nggak tahu? Ada yang tahu yang lain? Tahu nggak? Nggak tahu? Sama sekali nggak ada gambaran dari lagu itu. Orang pelaut. Ya, apa enggak? Nggak apa-apa. Coba. Mereka yang bawa Hindu Buddha ke Indonesia naik kapal lewat jalur laut. Iya enggak? Iya. Karpet dipancing deh. Ya. Oke, sebelum masuk ke materi silahkan kalian simak video ini dulu ya. Video tentang teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Oke, silakan disimak videonya ya. Dulu ya. Kalian simak poin-poin yang akan ditampilkan. Dari PowerPoint itu, kalian tahu nggak itu candi apa? Candi Borobudur. Yang satu? Prambanan. Kalau kalian pernah ke Borobudur? Pernah. Prambanan pernah? Belum. Kira-kira
Hindu. Selain Candi Prambanan, Candi Hindu yang kalian tahu candi apa? Candi Arjuna. Pernah ke Candi Arjuna? Belum. Belum? Belum. Pernah ke Dieng? Pernah. Candi Arjuna kan di Dieng. Biasanya kalian kalau ke Dieng ngapain? Punya. Kan mesem-mesem berarti punya. Biban punya ayah, Biban? Enggak? Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi dari gambar ini adalah contoh dari peninggalan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Dari contoh ini itu membuktikan kalau berarti memang Hindu-Buddha pernah ada di Indonesia. Teori Brahmana ya, teori ini dikemukakan oleh Van Leur ya. Menurut Van Leur, dia mengatakan kalau mereka adalah kaum Brahmana. Nah, pendapatnya Van Leur ini didasarkan atas temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa ini itu yang bisa menguasai hanyalah kaum Brahmana. Orang biasa itu tidak belajar itu. Jadi menurut Van Leur, jadi ya wajar saja kalau dari fotonya siapa itu? Biksu. Orang. Siapa? Pendeta. Kakaknya saya. Ajudan. Nah, Dia itu yang mengatakan kalau berpendapat bahwa kerajaan atau pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia itu dibawa oleh peranan kaum kesatria atau prajurit India. Ya, mereka prajurit dari India yang datang ke Indonesia. Mereka melarikan diri ke Indonesia karena di sana ada perang. Ini menurut Majudan berdasarkan teori kesatria. Sekarang berdagang. Kok bisa? Mereka kan mau dagang. Kok bisa mereka malah menyebarkan agama Hindu-Buddha? Kenapa bisa begitu? Kira-kira kenapa? Kenapa? Promosi, sambil promosi dagangan, terus promosi Hindu-Buddha gitu. iya Iya. itu Bu. Mereka mengikuti ajaran. Ya, salah satu faktornya apa kira-kira? Musik itu berganti setiap 6 bulan sekali. Jadi mereka harus menetap di Indonesia sebelum angin musim berganti. Nah, setelah angin musim berganti, mereka baru kembali ke negaranya. Nah, selama 6 bulan di Indonesia, mereka sambil dagang sambil menyebarkan agama. Bahkan sampai ada yang menikah dengan orang Indonesia. Ya. Teori yang keempat adalah teori arus balik. Ya. Bos, dia yang mengemukakan teori arus balik. Menurut teori arus balik gimana coba? Siapa? Siapa? Yang bawa ke Indonesia menurut ya, betul. Mereka yang belajar Hindu-Buddha ke India, kemudian kembali lagi ke Indonesia dan menyebarkan di Indonesia. Itu ya, dari masing-masing teori itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan sesuai rencana kita hari ini, ya, kemarin kan kita sudah membentuk kelompok ya. Sudah membentuk kelompok, kemudian sekarang silahkan kalian duduk berkelompok untuk mengerjakan yang akan saya berikan. Jadi saya akan berikan LKPD-nya, kemudian langkah-langkahnya semua ada di LKPD ini. Ya, silahkan kalian mengelompok dulu. Kalian punya waktu berapa menit saja? Terus ya itu. Iya. Iya.
teorinya bagaimana? Tadi sudah ada. Jangan hanya tenang. Tulisannya agak besar nggak apa-apa, Mbak? Apa nih, Mbak? Ini ngisor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan anggota saya Anita Dewi. Ya, disebutkan yang nggak maju. Bisa, terus sini, ya. Yang lain ya, ya. Kelompok 2 teori kesatria. Ya, silakan dijelaskan, Mbak. Ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia melalui orang-orang yang memiliki naskah kesatria atau mereka yang merupakan sebagai raja atau prajurit. Teori kesatria ini dicetuskan oleh Ya. Ya. Siapa yang membawa Hindu-Buddha ke Indonesia? Para prajurit. Oke. Saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang teori arus balik. Aila. Belakang 3. Oke. Teori arus. Siapa yang mau mempresentasikan? Silakan. Ya. Silakan. Teori arus balik dikemukakan teori arus balik dikemukakan oleh Mendeker Bos adalah sebagai suatu penentangan dari teori kolonialisme yang kemudian dianggap Indonesia mempunyai kepentingan yang datang dari India dalam rangka mempelajari dan memperkuat agama Hindu dan Buddha. Meminta para raja di India untuk membangun wihara. Kemungkinan setnya masyarakat Indonesia dalam mempelajari agama di India karena pada masa tersebut masyarakat Indonesia masih sangat pasif. Saat itu masyarakat masih bersifat pasif, bersifat menerima saja. Kan pada prasasti Nalanda tentang pendirian asrama bagi pelajar Sriwijaya yang akan menuntut ilmu agama di India. Adalah bukti yang dapat memperkuat teori arus balik. Buktinya enggak? temukannya prasasti
Nalanda yang menjelaskan pembangunan wihara untuk pelajar dari kerajaan Sriwijaya di India. Dari masa tersebut diketahui bahwa pada masa Sriwijaya telah banyak pelajar dari Nusantara yang belajar ilmu agama Hindu Buddha secara langsung ke India. Ya, betul. Jadi yang membuktikan adalah adanya prasasti Nalanda dari kerajaan Sriwijaya. Karena dari isi prasasti itu memang banyak orang yang belajar Hindu Buddha langsung ke India. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 tentang teori NGO. NGO. Teori tentang teori Waisya. Oke, coba jelaskan Rifki atau Tan. Ya, sebelumnya teori Waisya menyatakan bahwa golongan Waisya yang punya peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu. Pengusung teori Waisya berpendapat golongan yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal Hindu Buddha. Lain Jepara, Medan, Aceh, dan Malaka. Apa yang memperkuat akan adanya teori Waisya ini? Bukti yang memperkuat teori Waisya ini adalah terdapat kampung keting, yaitu perkampungan para pedagang Indonesia yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, antara lain Jepara, Medan, Aceh, dan Malaka. Sekian dari kami berdua. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Ya, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi yaitu tentang sejarah Hindu Buddha kelompok Brahmana yang anggotanya terdiri dari Alsya, Dena, Isna, Findri, Tenang, dan Atta. Nah, di sini kami ada teori Brahmana. Teori Brahmana ini menyatakan bahwa maksudnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang para penguasa di Nusantara. Datangnya mereka ke Indonesia karena mendapatkan undangan dari para penguasa Indonesia. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang golongan Brahmana semakin menguatkan kebenaran teori Brahmana. Adapun kekurangan teori Brahmana yaitu selain bukti kekurangannya ada juga yang membantah bahwa teori Brahmana tidak pas jika direlevansikan dengan penyebaran agama Hindu di Indonesia. Ya, bukti apa saja yang menguatkan tentang teori Brahmana? Bukti nyata yang dijadikan dasar dari teori Brahmana adalah prasasti Indonesia yang pertama ditemukan menggunakan bahasa Sanskerta. Sedangkan di India sendiri bahasa itu hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan Hindu. adalah teori seputar masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Karena mendapatkan undangan dari penguasa Indonesia. Teori Brahmana diprakarsai oleh Teori Brahmana ini menjawab iya izin menjawab J.C. Van Leeuwen, yaitu seorang sejarawan dari Belanda. Ditutup, ada yang bisa menjelaskan atau mereferensikan dari yang sudah kita pelajari hari ini, masing-masing kelompok satu-satu. Teori Brahmana dulu, siapa? Teori Brahmana itu dicetuskan oleh siapa? Kemudian isinya bagaimana?
Para apa sih arane? Kedua ada teori kesatria. Para prajurit dari India. Oke, betul sekali. Jingkrom. Enjingkrom. Oke. Ya.